Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Gila, gue baru aja nonton Nightmares and Daydreams dan gue berkesempatan langsung untuk bisa menghadiri screening gala premiernya langsung ya tadi barusan. Nirina Zubir. Dan tentunya ini adalah series yang sebenarnya kita nantikan banget ya dari beberapa video sebelumnya. Karena tentunya apakah ini jawaban dari teori-teori yang udah gue kemukakan ya untuk di video-video sebelumnya. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas singkat padat untuk review dan juga penjelasan dari series Nightmares and Daydreams ini, khusus untuk episode pertama. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film ini disutradarai tentunya oleh Joko Anwar dan juga film ini dibintangi oleh nama-nama yang memang sudah kita kenal ya, khususnya untuk para penggemar filmnya Joko Anwar pasti udah nggak asing dengan para cast yang hadir di sini, terutama cast yang cukup sering ada Aryo Bayu di sini di episode 1 yang tampil, dan juga main karakter di sini dibintangi oleh Faradina Mufti, yang dimana kita tahu Faradina Mufti dan juga Aryo Bayu ini sebenarnya udah sering kita lihat ya di film-film Joko Anwar sebelumnya, dan juga terlebih lagi ini berpasangan di film ini sebagai pasutri muda. Dan untuk sinopsis singkat yang mungkin bisa gue sampaikan di sini di episode 1 ini khususnya, itu menceritakan seorang supir taksi sederhana yang diperankan oleh Aryo Bayu di sini dan memiliki masalah, yaitu memang masalah orang tua dari Aryo Bayu ini sudah mulai sakit yang dimaksud adalah Alzheimer di sini, udah mulai pikun dan udah mulai membahayakan nyawa ya di sini ya, karena bisa kita lihat di awal-awal film diceritakan di situ sinopsisnya, sang ibu dari Aryo Bayu ini yang diperankan oleh Yati Surahman ini memang udah mulai pikun dan juga berbahaya khususnya untuk cucunya, dimana ada salah satu scene dimana cucunya ini lupa lalai untuk dijaga dan hampir aja hilang nyawanya begitu aja gitu. Dan dari masalah itu muncullah konflik di mana Aryo Bayu ingin memasukkan ibunya ke panti jompo, yang dimana panti jomponya memang cukup sus karena memang harganya juga gratis di situ untuk bisa merawat ibunya, dan juga terlebih lagi memang ini tersembunyi rahasia yang mengerikan dari panti jompo ini. Untuk teman-teman yang penasaran panti jomponya tuh kenapa dan gimana, bisa langsung teman-teman tonton aja di Netflix untuk episode pertama nanti, yang dimana kayaknya video ini tayang harusnya sih udah tayang juga ya, karena nanti tayang di tanggal 14 Juni ya. Dan sinopsis singkatnya kayak gitu. Dan untuk review mungkin singkat yang bisa gue berikan di sini, gue bisa rasakan bahwa memang ini film ini cukup baru ya, dan ini memang cukup berani untuk bisa diangkat dan cukup eksperimental juga bisa gue bilang, karena ini Indonesia jarang banget ya untuk bisa mengangkat tema science fiction seperti ini, sci-fi gitu. Dan juga ini bisa gue bilang cukup segmented untuk teman-teman yang suka sci-fi, pastinya suka juga di sini. Dan gue bisa ngerasa bahwa film ini membawa angin segar dari segi plot cerita yang memang jarang gitu untuk diangkat di film-film Indonesia. Dan juga dari segi plot cerita juga kita nggak perlu pertanyakan lagi, Joko Anwar nggak pernah gagal gitu untuk menulis cerita. Dari segi plot nggak ada plot hole yang tercipta di sini, nggak ada cacat logika di sini, dan semua rulesnya juga dijelaskan dengan apik di sini bisa gue lihat. Dan juga dari segi build karakter juga perlu kita acungi jempol selalu ya untuk Joko Anwar ya. Kita selalu bisa gitu untuk dibawa believable kepada para aktor dan kepada para karakter yang bermain, khususnya lead aktor di sini yaitu si Aryo Bayu dan juga si Faradina Mufti ini dengan keluarga kecilnya, dengan pasutri muda, dengan satu anak kecil ini, tentunya kita bisa relate lah ya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para aktor di sini. Dan itu poin plus mungkin yang bisa gue sampaikan juga. Dan terlepas dari poin plus yang bisa gue sampaikan, mungkin masih ada beberapa minus yang bisa gue catat di sini. Salah satunya adalah pace yang bisa gue bilang cukup lambat, yang dimana juga termasuk salah satu minus yang gue taruh juga ya di film Siksa Kubur kemarin, bahwa ini emang film cukup lambat untuk teman-teman mungkin yang agak nggak sabaran mungkin akan cepet bosan di tengah ya, karena ini memang membangun premis dan membangun build karakternya ini dilakukan secara matang oleh sang sutradara yaitu Joko Anwar. Dan ini mungkin bisa menjadi minus untuk teman-teman yang memang nggak suka pace lambat untuk di series ini. Dan juga minus selanjutnya yang bisa gue sampaikan terlihat banget dari CGI-nya. Di sini CGI-nya di beberapa tempat mungkin masih cukup kasar, dan bisa teman-teman lihat sendiri mungkin nanti di akhir film ada beberapa scene yang memperlihatkan sesosok entitas di situ full CGI yang masih gue rasa kurang banget ya. Dan juga masih ada beberapa efek di akhir film juga bisa gue bilang cukup masih menjadi kredit minus ya untuk bisa gue masukin di series ini. Dan overall untuk penilaian dari gue di film ini, di series ini, dari segi plot cerita mungkin masih belum terlihat, masih belum terjawab
pertanyaan kita mengenai Gambir Universe di video-video sebelumnya, tapi mungkin gue masih menaruh ekspektasi nanti di akhir series, di series episode 7, episode 6, 5, mungkin di akhir episode yang menunjukkan Fahri Albar. Di situ mungkin gue cukup excited itu pastinya, apakah Gambir Universe kembali diangkat di sini gitu. Dan dari segi penilaian balik lagi buat gue di sini plot ceritanya cukup aman, nggak ada kesalahan, cukup oke, nggak ada plot hole, aman sentosa pastinya, karena ya dari Joko Anwar tentunya nggak perlu kita pertanyakan lagi. Untuk plot cerita gue kasih nilai 4/5, dan dari build karakter juga gue cukup menaruh poin lebih di sini. Gue bisa bilang build karakter dibangun secara oke, secara matang di awal sampai di pertengahan series episode 1 ini. Dan untuk visual, mungkin visual menjadi poin yang cukup kurang ya buat gue di episode 1 ini. Untuk visual mungkin bisa gue kasih 1/2 ya. Jadi untuk final verdict yang bisa gue kasih di sini adalah 4/5 untuk plot cerita, lalu 2,5/3 untuk build karakter tadi ya, dan terakhir tambah 1/2 ya untuk visual. Jadi final verdict yang biasa gue kasih adalah 7,5 ya untuk episode 1 series Nightmares and Daydreams ya, untuk series Netflix ini. Dan berikut kurang lebih untuk review yang bisa gue sampaikan. Untuk teman-teman mungkin yang punya sanggahan atau mungkin punya pendapat lain untuk series ini, bisa feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah, dan kita diskusikan seperti biasa tentunya di video-video sebelumnya. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you udah nonton. Asal lo seperti biasa gue Tiga Richard. Peace out.